Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbincang tentang parenting menurut Islam di acara Semarak Ramadan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Tentu saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh perempuan cantik, ibu kita semua, Ibu Maryam Fitriati, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Mbak Hawa. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat dan selalu semangat ya Bu. Selalu. Dan selalu menebar manfaat tentunya ya. Insya Allah harus. Ibu, bagaimana Ramadan yang sudah tinggal 10 hari ini ya terakhir? 10 hari terakhir. Iya. Alhamdulillah lancar. Meskipun biasalah perempuan ya selalu ada tamu yang tidak jeda. Ada jeda, kita harus istirahat. Iya, betul sekali. Bu Vivin, kalau disapa akrabnya ya, Bu Vivin ini kan bukan hanya seorang perempuan yang berdiam diri di rumah, tapi punya banyak segudang kegiatan. Salah satunya punya amanah yang luar biasa di PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, siang hari ini kita bakal berbincang tentang parenting, Bu. Bagaimana kalau kita lihat selama ini dan bahkan baru-baru ini persoalan atau kasus-kasus tentang anak itu sangat banyak sekali dan juga mengkhawatirkan kita, terutama ya kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia bahkan mungkin. Nah, yang menjadi sorotan sampai hari ini adalah kemarin nih tentang persoalan asisten rumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap anak dari majikan itu. Dan itu benar-benar kami khawatir semua gitu loh. Jangan-jangan nanti ketika kita seorang perempuan yang harusnya bekerja dengan tenang jadi nggak tenang nih Bu, meninggal anaknya di rumah. Nah, ini bagaimana melihat persoalan seperti ini untuk Bu Vivin sendiri? Sebelumnya terima kasih Mbak Hawa atas kesempatannya sudah diberikan saya dalam rangka Semarak Ramadan, dan ini podcast yang terakhir ya, karena sebentar lagi sekitar beberapa hari ke depan kita akan menjelang masa berakhirnya bulan Ramadan. Sebenarnya sedih kita ya, karena harus berpisah dengan bulan Ramadan, tetapi mau nggak mau jadi kita harus move on gitu. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Hawa, saya kira menjadi keprihatinan kita ya. Keprihatinan yang pertama adalah keprihatinan bahwa kalau dulu mungkin kita sangat jarang ya menemukan masalah-masalah kekerasan seksual yang dialami oleh orang terdekat kita dan dilakukan oleh orang terdekat kita gitu. Mungkin ada, tetapi memang tidak banyak, atau mungkin karena tidak terekspos oleh media gitu. Yang kedua, keprihatinan saya sendiri karena kasus banyaknya kekerasan ini kadang dibebankan terhadap perempuan. Jadi laki-laki, perempuan yang harus bertanggung jawab. Perempuan karena memang kemudian si ibu banyak di luar, si ibu banyak beraktivitas di luar, kemudian anak menjadi tidak aman gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat ya, fungsi dari melindungi, mendidik anak itu adalah tanggung jawab berdua, suami dan istri gitu kan, dan lingkungan yang ada di sekitar anak itu. Jadi saya kira kemudian kalau kita berpikir bahwa yang punya tanggung jawab terhadap banyaknya kasus-kasus sekarang itu adalah perempuan, saya tidak setuju. Karena bukan hanya perempuan, tapi kedua orang tua. Yang pertama kedua orang tua, yang kedua adalah keluarga besar, yang ketiga adalah masyarakat, lingkungannya, dan negara. Makanya kemudian harus ada undang-undang yang mengatur soal undang-undang TPKS, undang-undang KDRT. Itu adalah sebenarnya salah satu contoh cara negara memberikan perlindungan terhadap kita atas tindakan kekerasan yang semakin merajalela. Dan saya kira ini adalah bukan lagi menjadi tanggung jawab perempuan saja sebagai seorang ibu gitu ya, tetapi juga tanggung jawab semuanya, bahkan negara. Tapi kesadaran untuk hari ini Bu Vivin, kita juga tahu gitu bahwa perempuan masih terus melekat gitu tentang pola asuh anak ini menjadi tanggung jawab seorang ibu gitu. Dan seakan-akan kan kita tahu bahwa perempuan jadi tidak kita jadi punya tanggung jawab itu yang berlapis-lapis dan berganda-ganda gitu. Sedangkan
laki-laki ya masih sama gitu. Itu yang disebut dengan beban ganda ya. Iya, betul. Beban ganda bukan hanya beban dalam hal pekerjaan, tetapi juga beban stigma. Betul. Stigma sosial bahwa apapun yang jelek itu pasti karena perempuan tidak hadir gitu kan. Apapun yang jelek terhadap keluarganya, baik tingkat perceraian tinggi, tingkat kenakalan anak, tingkat ketidakharmonisan keluarga, itu karena perempuannya yang tidak hadir dalam keluarga. Lagi-lagi kemudian perempuan menjadi stigma gitu ya, distigmakan oleh kondisi itu. Tapi apakah kita pernah berpikir ketika ada masalah dalam sebuah keluarga, apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin saja bisa jadi karena ayah juga tidak hadir gitu. Atau karena mungkin suami juga ternyata dia temperamental. Karena kan lagi-lagi contoh ya, kadang-kadang kekerasan, saya menemukan beberapa penelitian soal kekerasan itu akan menjadi siklus. Jadi menjadi suatu tindakan yang berulang. Jadi kalau dia tinggal dalam sebuah keluarga yang terbiasa terjadi kekerasan ya, baik itu mungkin kekerasan oleh ibunya atau kekerasan oleh orang tuanya atau orang-orang yang ada dalam keluarganya itu, dia akan permisif terhadap perlakuan yang sama. Karena anak adalah perekam terbaik. Iya, jadi suatu saat dia akan menjadi orang tua, dia akan melakukan hal yang serupa yang bagi dia itu wajar gitu. Jadi ini sebenarnya sama dengan kita melanggengkan sebuah kekerasan karena memang kondisi terbentuknya kekerasan itu akan menjadi siklus gitu ya. Nah, bagaimana sekarang yang jadi pikiran kita, bagaimana kita memutus rantai itu, memutus siklus kekerasan yang terjadi. Karena gini, anak yang hidup dalam sebuah kekerasan dalam keluarganya itu akan ada dua. Satu, dia akan hidup menjadi orang yang sangat-sangat minder, sangat-sangat tidak punya kepercayaan diri yang untuk berkembang gitu ya. Bahkan mungkin dia sangat sulit untuk berkembang. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang sangat menjunjung itu kekerasan, membolehkan kekerasan, bahkan dia akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Ini riset, ini riset dan penelitian yang dilakukan. Saya mendapatkan ini ketika saya masih mahasiswa dulu. Jadi ini teruji dan saya kira itu memang benar. Ketika kemudian yang kedua dia menjadi pelaku kekerasan, dia membolehkan kekerasan, dia akan menganggap itu adalah suatu hal yang biasa. Dan itu terjadi dalam kita, terjadi di lingkungan kita di Indonesia ini. Bagaimana budaya kekerasan yang kita permisif, kita menganggap bahwa itu hal biasa gitu terjadi, dan itu boleh dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak, seperti memukul gitu kan. Kita dulu menganggap bahwa ajaran orang-orang tua kita dalam mendisiplinkan anak dengan cara memukul adalah boleh. Ya. Tetapi itu kemudian direpetisi oleh anak, memukul lagi kepada anaknya, ya kan? Karena kita melihatnya kan bukan, tidak ada narasinya ya, memukul itu bagaimana gitu, untuk apa tujuannya kan kita tidak pernah tahu. Kita taunya bahwa orang tua kita memukul kita, berarti kita juga boleh memukul ke anak kita dulu lagi dong gitu kan. Nah ini kan kejadian yang berulang dan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Ini yang harus kita putus sebenarnya, mata rantai kekerasan. Berarti harus dimulai dari keluarga sebagai unit paling kecil ya. Itu nanti mungkin akan ada pembahasan lain lagi nanti cara memilih pasangan yang tepat dulu. Itu ya, harus ya, itu. Tapi menurut Bu Vivin sendiri, bagaimana sih yang Islam ajarkan terhadap kita gitu, atau mungkin Rasul mengajarkan kepada kita, memberikan contoh mendidik anak yang benar, yang baik itu seperti apa? Saya mungkin akan mengambil satu hadis ya dalam kitab Manba'us Sa'adah yang ada depan saya ini, kebetulan karena ini adalah salah satu series ya pembahasan kitab ini. Jadi sangat jelas bagaimana kemudian ya Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi." Dan ini jelas bagaimana sebenarnya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sangat jelas bahwa ada peran serta kedua orang tua dalam membentuk seorang anak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan contoh ya, bagaimana di beberapa hadis menunjukkan bahkan ketika Rasulullah sholat pun, ya, jadi ada salah satu anak beliau yang kemudian duduk di sini dan Rasulullah tidak marah dan tidak kemudian membiarkan saja gitu. Itu kan menunjukkan bahwa bahkan dalam ibadah pun ketika Rasulullah diganggu oleh anaknya atau siapapun anak kecil gitu ya, dan itu menjadi contoh bagi kita bahwa
seorang anak tidak menjadi pengganggu. Kita kan kadang-kadang marah ya kalau ada anak terus kemudian kita marah. Padahal sebenarnya kita memberikan contoh. Nah, lagi-lagi satu contoh ya, soal idola, soal apa namanya? Soal ketokohan, idola. Ini contoh nih. Karena orang tua itu sebenarnya tadi yang Samin bilang soal anak itu akan merekam seluruh apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau orang tuanya adalah taat orang yang beribadah, orang yang taat beribadah, pasti juga anaknya akan melihat bahwa oh ternyata ibadah, sholat, puasa dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya sehari-hari itu adalah harus saya contoh dan saya ikutin. Tauladan. Jadi suri tauladan itu penting. Karena tidak bisa kalau kemudian meskipun ada contohnya banyak ya, para ulama-ulama yang dia sebenarnya ternyata orang tuanya mungkin bahkan siapa yang tidak muslim, keponakan Rasulullah, tapi kan kemudian Allah mengangkat memberikan hidayah. Jadi itu adalah pengecualian ya, pengecualian yang kita tidak bisa kebiah uyah gitu, bahwa semua orang bisa jadi mengalami hal itu, karena itu sebuah keajaiban gitu yang mungkin 1 banding sekian akan terjadi. Tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi suri tauladan bagi anak kita. Makanya kalau kita menyuruh sholat berarti tepat waktu ya, harus orang tuanya tepat waktu dulu dalam melakukan sholat gitu. Kita menyuruh anaknya, meminta tolong anak untuk bersedekah, ya kita harus menunjukkan pada anak bahwa kita juga memberikan sedekah pada orang. Kita meminta anak untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kebetulan anak saya laki-laki semua gitu kan ya. Itu juga berarti orang tua, ayahnya harus memberikan contoh bahwa pekerjaan memasak, mencuci piring, nyuci baju, bersihkan rumah itu tidak segan-segan dilakukan oleh seorang ayah. Jadi dalam pola pikirnya anak-anak itu bahwa saya tidak laki-laki atau perempuan punya tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan urusan domestik. Oh, ini satu, itu dua. Yang kedua selain suri tauladan, sebenarnya kita juga harus membiasakan untuk ini salah satu contoh Rasulullah ya. Tidak pernah marah terhadap anak kecil, selalu bersikap lemah lembut, selalu bersuara dengan baik, tidak teriak-teriak ketika memanggil atau berbicara dengan anak-anak. Jadi itu sangat teruji ya, karena saya juga pernah melihat seorang tua yang dia selalu pakai bahasa Jawa halus terhadap anaknya. Itu di Jakarta loh ya, saya punya saudara yang itu. Dan ternyata anaknya itu terbentuk dengan jiwa yang sangat halus dan pakai bahasa kromong Jawa. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya contoh dari orang tua, meskipun dia berbahasa terhadap anaknya dengan bahasa Jawa halus, itu anaknya juga ternyata membentuk karakter anak itu, dia bersifat santun dan punya tata krama yang tinggi gitu. Jadi sangat sopan santun anaknya. Itu dua. Yang ketiga, kita juga harus memberikan panggilan anak yang baik. Karena panggilan nama itu adalah doa. Ya, makanya kita kalau kemudian lahir anak kita kan selalu memberikan nama-nama yang baik, karena kita berharap bahwa nama yang baik itu akan memberikan doa, memberikan inspirasi buat anak kita gitu kan ya. Nah, itu 3 hal yang sangat penting yang saya kira bisa menjadi acuan ya bagi kita para orang tua, bagaimana kemudian kita berlaku terhadap anak kita. Itu contoh hal yang sangat, belum yang lain-lain juga gitu. Ya, betul. Tapi ini menarik Bu Vivin, karena kan Bu Vivin juga aku tahu banget bahwa Bu Vivin selalu bawa anak laki-lakinya untuk di setiap agenda, di setiap acara. Dan ini tidak mudah bagi seorang ibu juga ya membawa anak laki-laki ke satu acara. Sebenarnya ada misi khusus nggak Bu? Apakah memang sesuai sama yang Bu Vivin inginkan bahwa dia akan besok kamu juga harus seperti ini oleh kayak gitu? Gimana Bu? Jadi sebenarnya ya, meskipun secara pribadi saya memang juga ingin kaderisasi ya, tentu kan gitu ya. Kaderisasi pembelajaran terhadap anak soal apa yang dilakukan orang tuamu, kamu harus lihat. Yang kedua, memang ada kesepakatan saya dengan suami. Jadi kadang saya membawa anak saya ke tempat kerja atau ke tempat beraktivitas. Suami saya juga membawa anak-anak mereka ke tempat kerjanya. Itu udah biasa. Dan itu ditemukan oleh suami saya berdasarkan penelitian juga, bahwa anak-anak yang dia sering diajak ke tempat kerja orang tuanya itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Pertama, anak itu punya semangat tinggi untuk berpikir logis. Jadi dia akan berpikir, oh seperti ini ya orang tua saya itu dalam mencari rezeki.
Jadi dia menghargai terhadap apapun yang diraihnya gitu. Yang kedua, dalam masa depannya, ini harus hasil penelitian juga, pada masa depannya dia juga akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Ini hasil riset loh ini. Apa hubungannya, Bu? Ya karena itu, karena dia mungkin melihat melihat di dunia kerja orang tuanya, bergaul dengan orang yang dewasa. Dia sebenarnya anak-anak itu kan melihat tuh bukan hanya melihat tapi belajar, merekam gitu. Jadi dia merekat apa yang dia lihat, dia kemudian dianalisis, kemudian dan itu diterapkan di kemudian hari gitu. Tanpa kita sadarin loh. Makanya sebenarnya saya juga mengajak anak-anak dalam beraktivitas berfataya itu sebenarnya juga dalam rangka itu. Satu, dia biar punya jiwa sosial yang tinggi, karena dia akan bertemu dengan bermacam-macam orang ya, yang pasti dia suatu saat dia juga bisa jadi akan senang atau tidak suka. Karena kalau dia hanya di rumah itu kan pasti dia akan ketemu dengan orang-orang yang memberikan dia rasa nyaman. Tetapi dengan dia keluar dari rumah, bertemu dengan banyak orang, beraktivitas dengan ikut ibunya kemana-mana, dia pasti akan suatu saat ketemu dengan orang yang dia tidak sukai dan itu menjengkelkan. Tetapi dia kan akhirnya bisa survive, bisa menghadapi bagaimana caranya dia bersikap menghadapi orang yang berbeda-beda. Itu skill yang tidak akan kita bisa ajarkan pada anak kecuali seperti itu. Makanya ketahanan ya, bagaimana tingkat survivalnya anak yang sering ketemu dengan banyak orang dengan yang tidak itu beda. Itu beda ya. Ya, dan dia lebih tough. Dia lebih tough, lebih tangguh, lebih kokoh gitu ya. Dia tidak model yang anak-anak cepat baperan gitu. Oke, cengeng. Iya, model baperan, model cengeng enggak. Itu terbukti sebenarnya. Anak saya tiga-tiganya cowok semua ya. Itu yang pertama itu memang tingkat sosialnya tinggi kan dari kecil ya. Dari bayi, dia baru bayi 6 bulan sudah saya ajak berfatayat gitu kan ya. Gitu. Terus anak yang kedua tapi dia agak berbeda dengan sifat kakaknya karena memang dia lebih lembut hatinya. Jadi kadang-kadang kalau dia sensitifnya lebih tinggi gitu ya. Karena memang dia lebih suka ke dunia seni gitu. Itu memang perasaan sensitivitas tinggi itu dibutuhkan untuk orang-orang yang memang menyukai seni. Karena kan dengan kedalaman itu dia bisa bikin puisi, bisa menggambar gitu kan gitu. Itu butuh. Nah, anak yang saya ketiga hampir sama dengan anak yang pertama. Jadi dia jiwa sosialnya tinggi, dia ketemu orang cepat akrab. Tetapi lebih secara ekspresif ya, lebih ekspresif dibanding kakaknya. Jadi itu pola yang dibentuk oleh lingkungan sosial. Jadi bukan hanya saya sebagai orang tua, tapi ini dibentuk oleh lingkungan karena seringnya saya mengajak mereka. Nah, ada manfaatnya gitu ya. Ada manfaatnya ketika kemudian dia harus bergaul dengan orang lain tanpa ada orang tuanya. Jadi sebenarnya terujinya di situ. Kalau ada orang tuanya oke lah gitu ya, dia akan terpantau, dia akan dibantu, dia akan dilindungi. Tapi kemudian ketika dia tidak ada orang tua dan dia harus menghadapi sesuatu masalah. Saya contohkan satu hal aja. Anak saya selalu cerita ya, bagaimana dia bergaul dengan orang lain dan dia cerita, saya ini anak paling kecil lah, ditampar sama temennya. Iya, masih TK itu, tampar sama temennya. Kan saya juga penasaran dia bagaimana harus bersikap kan gitu. Ternyata nggak ada gurunya yang tahu kejadian itu, tapi saya diceritain oleh orang tua yang lain. Terus, apakah dia membalas gitu ya? Kan kalau anak yang itu biasanya dia akan balas, dia akan ngajak gelut. Enggak. Tapi dia pergi aja, pergi dan menjadi catatan buat dia bahwa saya tidak akan main dengan anak itu lagi. Wow. Jadi itu seleksi gitu. Jadi akhirnya dia selektif soal, oke, ini pembelajaran buat saya. Tapi dia nggak nangis juga, itu yang anehnya tuh. Dia tidak nangis gitu. Nah, itu pembelajaran buat dia bahwa oke, saya tidak akan berteman dengan dia. Nah, ketika anak pertama saya pernah digituin juga, dia bilang gini, saya kasih pelajaran buat teman saya yang melakukan itu terhadap saya. Dan ternyata kemudian hari temannya itu minta maaf. Karena ternyata ditinggalkan teman itu tidak enak kan gitu. Nah, ini kayak gini kan sebenarnya pembelajaran yang sebenarnya ya kita mendidik dia bagaimana berrelasi dengan komunitasnya, dengan teman-teman sebayanya, tetapi kan tidak mengajarkan berperilaku kekerasan, tetapi bagaimana kamu bersikap yang tidak merugikan orang lain, tapi kamu sendiri juga tidak rugi gitu. Iya. Iya kan? Punya prinsip itu penting sebetulnya. Tapi Bu Vivin kan ini bukan cuma Bu Vivin tapi mungkin banyak para ibu-ibu di luar sana punya beberapa anak nih gitu kan. Dan tentu anak satu dengan anak yang lain itu kan juga berbeda.
apakah ada treatment berbeda juga? Jangan sampai kan seringkali juga saya mendengar cerita-cerita tentang anak satu dengan anak yang lain selalu dibandingkan. Nah, ini bagaimana seorang ibu atau Bu Vivin gitu menyikapi hal ini, bahwa sebenarnya apakah membanding-bandingkan antara anak satu sebenarnya katanya sih biar untuk pecutan semangat sama anak yang lainnya gitu. Apakah itu juga baik? Gitu? Itu tidak berlaku buat anak saya. Jadi anak saya kalau sudah dibandingkan langsung ya udah biarin gitu. Mereka akan menjawab begitu. Ya bukan mereka kan sama beda dengan saya gitu. Jadi memang treatment ya menghadapi ketiga anak itu sangat berbeda, karena tiga anak itu punya karakter yang sangat berbeda. Dan itu adalah tugas orang tua. Gak bisa saya sendiri. Anak pertama dia lebih nurut dengan ayahnya. Jadi kalau dengan saya itu biasanya dia akan mengajak debat. Yang itu mengesalkan kalau bagi saya gitu ya. Ya mereka karena dia udah mulai bisa logika kan, bisa mulai logika, bisa membalikin kata-kata gitu itu biasa. Nah itu biasanya saya serahkan pada ayahnya untuk menyelesaikan, karena memang dia sekarang karena suka sekali membaca. Gitu. Kadang-kadang informasi yang dia dapat tuh lebih banyak daripada yang saya tahu. Tahu nggak soal ini? Saya nggak tahu gitu, karena dia bilang saya sudah baca di sini soal ini gitu. Tapi bagusnya kadang-kadang dia membaca, bahkan dia pernah baca buku soal komunis gitu. Terus itu apa? Nah itu momen kita untuk menjelaskan gitu. Jadi anak pertama saya lebih mudah karena dia lebih terbuka ya. Dia akan menceritakan apapun yang dia dapat, hal buruk, hal baik itu akan cerita, dan itu momen kita. Nah ini salah satu contoh Nabi juga, bahwa Nabi memberikan nasihat pada anaknya itu menunggu waktu yang tepat. Karena kalau kita bawel ya, terlalu banyak kemudian kita nasihatin, itu anak-anak lama-lama peka, hilang kepekaannya, semakin kebal gitu. Jadi makanya kenapa ada Bu Aisyah Dahlan itu ya, salah satu parenting itu juga dia bilang, menghadapi anak laki-laki, kebetulan anak saya laki-laki semua ya, tidak bisa kemudian dengan kalimat yang panjang gitu, tidak. Tetapi kalian harus tahu bahwa menghadapi anak itu, anak laki-laki khususnya, menasehatin di saat-saat dia sedang happy. Jadi kalau dia lapar, kasih makan dulu. Habis makan baru kita ceramahin. Bukan ceramahin sebenarnya, ngobrol gitu kan. Atau jangan ketika ngantuk, tapi ketika dia happy, habis makan, atau mungkin kita kasih uang dulu untuk jajan atau beli apa, habis itu akan masuk. Sangat berpengaruh ya? Akan sangat berpengaruh. Nah itu Rasulullah cara memberikan nasihat terhadap anak seperti itu. Dan saya kira juga anak kedua dan ketiga juga berbeda caranya. Jadi bagaimana kita mendekati dan mengenal karakter anak itu penting untuk mencari bagaimana cara untuk melakukan pengasuhan terhadap anak-anak kita. Berarti ada treatment khusus. Jadi Berbeda, itu sebenarnya dan anak tuh muncul sendiri, Bu. Maksudnya ini tuh ternyata suka di seni, ini tuh suka di olahraga. Dan itu fitrah. Itu bawaan aja. Tinggal kita makanya dari dini kita harus bisa mengenalin ya karakter anak itu. Ternyata kalau anak saya pertama itu dia lebih ke logika, lebih suka matematika, lebih suka sains gitu. Tapi memang anaknya agak kaku gitu. Jadi mungkin tipikal otak kiri kanannya yang mana yang lebih baik. Anak saya yang kedua, dia itu cenderung agak pendiam, agak kalem gitu ya. Tetapi dia memang imajinasinya luar biasa. Ketika menggambar itu, sama-sama dua orang ini, anak satu dan kedua menggambar. Nanti yang kedua itu dia punya ide macam-macam. Jadi setiap gambar itu nggak akan sama gitu, akan berbeda. Kalau yang kakak pertama gambar mobil aja, karena dia waktu kecil suka mobil. Anak kedua nggak, dia bisa gambar yang macam-macam yang kadang-kadang di luar nalar kita. Dia punya satu buku gambar itu yang isinya tentang berbagai macam kota-kota. Ada kota cinta, ada kota hantu, ada kota apa? Coba. Itu saya sampai kadang-kadang kok bisa ya punya ide gitu. Nah ini karakter-karakter berbeda ini kan pendekatannya berarti beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan, kita tidak bisa membandingkan. Tetapi kita bisa memberikan stimulus ya. Karena anak saya pertama selain dia eksak, dia lebih cenderung senang dengan olahraga yang fisik. Jadi bola gitu, dia suka fisik. Anak saya yang kedua, dia seni agak sedikit mageran gitu ya. Dia tidak mau sesuatu yang bikin dia capek. Tetapi dia ternyata suka gimnastik. Jadi olahraga yang dia geluti itu gimnastik sekarang. Dan kita sebenarnya nyoba apakah memang ternyata dia suka. Padahal dia awalnya dia ikut les piano, dia ikut les teater, dia ikut les vokal. Tapi dia selalu bilang, saya nggak pernah mau ikut lomba. Nah, ketika dia ikut gimnastik,
dia ternyata mau. Jadi menunjukkan bahwa dia berarti dia punya semangat untuk di dalam sini gitu. Dan itu semua kan kita fasilitasin untuk dia biar ya, karena memang dia pernah bilang ya, ketika ayahnya pernah mendampingin kakak pertamanya itu untuk pertandingan bola di Gresik. Dan ayahnya kan kesana, dan dia bilang menunjukkan kalau dia agak iri mungkin ya. Wah, enak ya gitu loh, Mas ini didampingin sampai ke Gresik untuk lomba. Terus nah, setelah ada momen ternyata ini dia ada kesempatan nih ke Surabaya nanti bulan Mei. Jadi kita bisa memberikan apresiasi. Kita juga loh melakukan hal yang sama terhadap kamu gitu. Kalau kamu memang mau ikut dan berminat untuk ikut lomba ini, jadi nanti Mei dia akan ada lomba di sana. Dorongan ya. Iya, dan berkompetisi secara sehat. Dan itu sesuai dengan kesadarannya, tidak dipaksa. Betul. Berarti memang sebagai orang tua harus punya kepekaan sendiri juga ya, buat lihat ini tuh anaknya hebat di mana dan kita akan selalu dukung gitu. Nah, karena memang ini di semarak Ramadan gitu, untuk Bu Vivin sendiri bagaimana sih kita nih mengajak ketiga putranya untuk bisa pasti mungkin tidak sama dengan bulan-bulan lain, harus bangun malam, mungkin membantu sahur, membantu buka puasa, dan juga kegiatan-kegiatan selama 1 bulan Ramadan ini gitu ya, tarawih dan segalanya. Itu bagaimana Bu Vivin? Alhamdulillah karena lingkungan kita tuh sangat mendukung ya. Jadi musola dekat rumah gitu. Itu ternyata ada kelebihan tertentu terutama bulan Ramadan. Jadi anak saya itu, anak 1, 2 itu memang dia jarang sekali mau ikut acara-acara di luar karena dia sudah punya aktivitas terjadwal selama bulan Ramadan. Sebelum buka puasa di kampung itu ada jadi ada ruangan khusus yang disediakan untuk anak-anak tarawih. Dan sebelumnya biasanya mereka ada acara kegiatan, ada outbound, ada apa, pokoknya nonton film, ada apa, sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Jadi anak-anak itu sudah semangat, jam 4 tuh mereka standby akan ke musola, sebelah musola sebenarnya. Kalau musola untuk orang tua. Terus kemudian itu kadang pulang paling menjelang terawih ya, mereka cuma pulang sebentar, terawih lagi gitu, berangkat lagi gitu kan, berangkat terawih, pulang terawih nanti jam 8:30 atau jam 8 gitu ya, mereka pulang, terus mereka akan pergi lagi kemana. Kalau di Jogja ini kan lagi rame menjelang takbiran keliling, mereka biasanya ada latihan kan gitu, sampai malam sampai jam 10 gitu. dan itu ya kita beri apresiasi karena nggak jauh dari rumah kan, oke nggak apa-apa. Tapi kemarin karena mereka tahu bahwa ternyata takbirannya itu menjelang Lebaran, kita akan mudik kan. Jadi mereka nggak ikut, jadi ada rasa kecewa. Tapi akhirnya beberapa kali mereka tetap melihat, meskipun tidak ikut latihan. Nah, yang kedua, bagaimana kita membiasakan, ya, maksudnya tradisi yang baik selama Ramadan itu sampai kemudian pasca Ramadan. Seperti contohnya, anak-anak tuh sebenarnya rajin jamaah di musola. Sebelum Ramadan mereka sudah ya zuhur, asar, maghrib, Isya itu mereka, kalau Isya kadang di rumah karena mereka udah ngantuk dan pekerjaan sekolahnya gitu. Dan tradisi itu kan dilanjutkan ketika puasa. Dan puasa ini anak 1 dan kedua sih udah selesai untuk buka sahur gitu tuh gampang, meskipun kadang kalau sudah ke malam tidurnya susah banget dibangun. Tapi mereka begitu kalau nggak sahur nanti ini lemes loh, lapar gitu, langsung bangun gitu. Ini udah selesai soal itu, tinggal anak yang terakhir, anak yang ketiga ini yang masih pembelajaran dan pengenalan puasa, dan kadang ikut bangun sahur, kadang makan ketika adzan aja gitu, dan nanti ketika buka maghrib tuh dia ikut buka gitu ya. Mereka masih dalam tahapan mengenal. Tetapi pembiasaan bahkan anak saya yang pertama ketika awal puasa, enak ya ternyata puasa ya gitu. Karena saya persiapan sekolah itu tidak lama, hanya perlu mandi dan berangkat. Kalau biasanya kan harus sarapan dulu, harus apa, itu butuh waktu lama. Terus saya bilang gini, ya kalau kamu mau tetap puasa, coba di Senin Kemis. Itu ada pintu masuk ya, untuk masuk kita untuk mengajarkan bahwa ada puasa sunnah loh yang juga bisa memberikan manfaat ke kita. Nah, di situ saya mulai jelaskan puasa Senin Kemis itu apa, manfaatnya apa, ini. Itu pintu masuk sepertinya. Itu satu, soal puasa, soal sholat, soal sholat sunnah. Nah, anak saya juga sudah ngerti soal puasa qobliyah, ba'diyah, dan dia mempraktekkan di beberapa dan mengenal soal tarawih juga karena ini puasa qiyamul lail dia juga sudah mulai tahu karena itu ya kan, karena memang masa-masa Ramadan harus bangun malam, harus ini juga dia sudah mulai sadar soal sholat
sunnah yang sangat diutamakan tuh apa saja. Nah, karena dia juga di momen kalau dengan teman-temannya kan ada ceramah juga kan gitu loh dari anak-anak muda sebenarnya yang bikin acara itu, dan dia tahu, Bu ternyata tuh gini ya. Ya, kalau ada yang nggak benar saya tinggal lurusin gitu kan gitu. Ada yang berbeda saya tinggal lurusin gitu aja sih, dan ada dialog di sana. Dan ternyata pengasuhan dengan cara dialog itu sangat masuk untuk anak-anak. Di situ ada timbal balik gitu ya, dan ini menjadi tantangan kita sendiri kalau kita tidak membuka dialog dengan anak dari kecil. Ketika mungkin kita sudah berjarak dengan anak dari kecil gitu ya, kita sudah menakutkan bagi anak gitu, bahkan anak pun ketika mau bertanya nggak berani ke kita, itu sebenarnya akan jadi bumerang bagi kita di kemudian hari ketika anak sudah dewasa. Kalau tidak ke kita, ke siapa lagi anak akan bertanya? Kalau tidak ke orang tuanya, akan ke siapa lagi untuk mengkonfirmasi apa yang dia dengar? Karena sekarang kan membahayakannya, ternyata anak lebih percaya terhadap teman-temannya, informasi dari teman-temannya, atau informasi yang dia dapat di media sosial ketimbang dari orang tuanya, atau ketimbang dari referensi-referensi yang sangat bagus gitu. Nah ini fungsi orang tua di sini, meluruskan. Kalau kamu dapat informasi apa, coba kamu lihat di tempat yang lain. Ini lebih, ini enggak, kan ini ada diskusi ya. Nah ini sebenarnya dialog dan diskusi ini yang penting sebenarnya buat kita dengan anak. Berarti betapa pentingnya ya Bu ya, ketika kita tuh maksudnya sudah memilih untuk menikah ya, kita harus benar-benar pintar dalam wawasan kita juga harus luas, karena anak itu seringkali bertanya, orang tua menjadi idola, itu penting. Iya. Karena anak itu kalau ketika melihat orang tua menjadi idola dalam hal apapun ya, nggak berarti bahwa kita harus lebih pintar gitu ya, tapi kita mau belajar. Kan kalau mau belajar itu dari kita ya, kalau kita nggak mau belajar ya sudah gitu kan. Dalam hal apapun, kalau kita harus, saya aja sering kadang-kadang anak kalau saya nggak bisa jawab, ya udah kita akan cari bersama-sama jawabannya gitu. Dan itu nggak masalah. Dan itu nggak masalah, nggak usah gengsi kita sebagai orang tua. Iya. Karena kan anak kan kadang suka bertanya di luar kita punya ilmu gitu kan, dan itu oke, nggak masalah. Saya biasa aja, ibu nggak tahu, lebih tahuan saya, biasa gitu bilang gitu loh. Karena kamu sudah baca, ibu belum baca, aku bilang gitu aja. Dan itu biasa buat kita gitu. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Nah ini menarik sekali Bu. Tapi mungkin kita akan coba bertanya, seringkali gitu kan, orang tua ada di posisi capek, pasti ada, lelah ngurusin gitu dengan persoalan, udah bukan cuman persoalan rumah aja yang diurus, urusan di luar juga, tapi anak juga kadang suka nakal, bukan nakal dalam artian yang nakal gimana gitu ya Bu ya, memang anak lah biasa kan gitu, menantang ya, gitu. Nah itu bagaimana sih Bu gitu loh, mesti kita sebagai seorang perempuan menyikapi kelelahan itu, kadang juga sampai kita frustasi gitu, itu seperti apa Bu? Kalau saya komunikasikan ke anak, jadi ketika saya keadaan momennya saya pusing gitu ya, Mas saya lagi pusing, makanya dia banyak bertanya, Bu ini, Bu nanti saya ditemenin ya untuk ini. Ibu sekarang lagi pusing, ibu lagi banyak pekerjaan, bisa nggak kamu bertanya ke ayah atau minta tolong ke ayah? Jadi saya juga harus melihat dong, kalau ternyata ayah hari ini nggak ada kegiatan gitu, saya akan minta tolong. Bisa nggak kamu mendiskusikan dengan ayah soal ini? Nanti ibu akan bantu adikmu, jadi kita berbagi gitu kan. Kalau dua-duanya kadang-kadang soal urusan ngaji aja, mereka kadang-kadang bilang, nggak saya maunya sama ibu gitu. Nanti maksudnya padahal tahu bahwa ibunya lagi mengerjakan apa depan laptop. Itu maksudnya mau menunda aja sih gitu. Nanti gitu kan gitu. Saya nunggunya ibu. Anak yang kedua juga bilang saya juga sama ibu. Anak ketiga juga saya juga harus sama ibu gitu pokoknya gitu ya. Nah itu di situ tuh kita tinggal tiktokan sama suami sebenarnya, ngelihat suami ya. Itu lihat ayah lagi nggak ngapa-ngapain, ayah bisa kok membantu kamu. Jadi sebenarnya tinggal rasa sedih, rasa capek, rasa marah tuh dibahasakan aja kan. Ibu marah loh sekarang, itu gak apa-apa. Ibu lagi marah. Kalau kamu tambahin gini nanti ibu bisa jadi marahnya semakin meluap. Bisa nggak kalau kamu sebentar dulu nggak mengganggu ibu gitu, karena ibu lagi harus menyelesaikan. Nanti mungkin jam sekian ibu selesai. Nah ini kan penting ya, karena anak tahu bahwa saat ini ibu nggak bisa diganggu. Itu kita komunikasikan nggak apa-apa. Iya, dan lebih enak, anak akan memahami. Anak saya ketiga itu agak tricky kan kadang-kadang gitu, dia menggoda gitu. Kalau tahu orangnya sibuk, orang tuanya lagi mengerjakan sesuatu, dia akan iseng gitu kan. Nah ini juga menantang buat kita gitu. Makanya kemudian bagaimana caranya kita mengalihkan perhatian dia, atau kita mungkin saya minta tolong ke ponakan, tolong Mas ini dibawa jalan-jalan dulu kemana gitu. Karena dia sebenarnya minta cari perhatian aja gitu. Anak-anak kan begitu kan, anak-anak tuh kadang-kadang cari perhatian dengan caranya sendiri. Ada yang
melakukan sesuatu menjengkelkan, karena dengan menjengkelkan kan akhirnya kita kan perhatian ke dia, atau melakukan sesuatu yang heboh gitu kan, karena dengan itu kita akhirnya tidak perhatian lagi dengan tugas kita, dengan pekerjaan kita, akhirnya kita akan lebih fokus ke dia. Nah ini kan sebenarnya banyak cara, dan ini kita bisa dialogkan, kamu minta apa, kadang-kadang minta apa, aku mau ini bu. Nah kalau itu sudah dipenuhin, selesai kok sebenarnya. Dan satu, ini sebenarnya salah satu rumus ya. Kenapa anak itu menjadi pendendam? Kenapa anak itu menjadi pemarah? Kenapa anak itu menjadi kita bahasanya nakal? Tapi sebenarnya nggak nakal sih, karena saya terlalu nggak suka dengan kata nakal itu. Kenapa anak kemudian menjadi menantang buat kita? Sebenarnya ada satu hal yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kita jarang mengapresiasi, kita jarang memberikan pelukan aja, karena pelukan, bonding, hugs itu sebenarnya memberikan rasa satu nyaman, dua percaya diri, ketiga anak itu merasa bahwa oh saya tuh disayangin penuh dengan orang tua saya, dan itu tuh kadang tidak didapatkan oleh anak. Nah kalau itu tidak didapat oleh seorang anak itu akan satu mungkin mencari tempat lain, yang kedua dia akan melakukan bullying. Jadi kalau mahasiswa saya tuh berbilang selalu divalidasi. Ketika seorang anak itu tidak tervalidasi dengan baik oleh orang tuanya atau lingkungannya, dia akan melakukan bullying. Kata itu saya dapat dari mahasiswa yang anak Gen Z ya, gitu. Dan kata itu saya kira cocok banget. Begitu kemudian anak-anak tidak divalidasi, baik itu secara eksistensinya, tidak diberikan apresiasinya, tidak diberikan apa yang dia inginkan, maksudnya tidak apa yang diinginkan, kebutuhan dasar ya, bahkan rasa kasih sayang pun gitu, itu dia akan dengan mudah kan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Oke, Bu Vivin, terakhir pertanyaan. Jadi mungkin kan persoalan yang luar biasa banyak untuk masalah anak kayak gitu. Seringkali memang terkadang kita memang tidak bisa mengendalikan itu gitu. Mau ketika ya kalau alhamdulillah kita punya pasangan yang tepat gitu, atau mungkin kita single mom gitu, terus kita jadi harus bingung harus menyampaikan ke siapa, padahal tadi Ibu menyampaikan bahwa komunikasi itu kan penting. Nah mungkin ketika anak tidak bisa diajak komunikasi, nah kita harus berkomunikasi ke siapa ketika kita sudah ada di titik terlemah, itu seperti apa dan harus bagaimana kita berbagi cerita. Iya, memang ada ini ya, ada pepatah yang menyebutkan jika seorang ibu itu happy gitu ya, maka keluarga itu juga akan happy. Jika seorang ibu itu tidak sedang merasakan sedih atau tidak sedang sengsara atau apapun yang hal-hal yang jelek itu, pasti juga hal positif juga akan muncul dalam sebuah keluarga. Jadi sebenarnya ibu itu sangat penting dalam sebuah keluarga. Nah, bagaimana ketika kemudian seorang ibu itu ternyata support sistemnya tidak ada, gitu ya, baik suami atau keluarganya atau dia tinggal sendirian dengan anak-anaknya, gitu. Maka kemudian seorang ibu itu harus sadar bahwa dia harus mencari, karena sebenarnya perempuan itu mudah loh ya, perempuan itu mencari penghiburan, healing ya bahasa kita itu mudah. Kalau Bu Aisyah itu Dahlan kan bilang perempuan itu kalau tidak, karena kan dia punya berapa ribu kata yang harus dikeluarkan setiap hari. Stres itu kalau tidak dikeluarkan. Berbeda dengan laki-laki, dia hanya sedikit dibandingkan perempuan kata-kata. Jadi kalau sudah akhir waktu biasanya dia udah diem aja kan, udah capek, udah ngomong. Kalau perempuan berbeda, perempuan itu berapa, 15.000 kata atau berapa? 10.000. Saya lupa ya, itu berapa, pokoknya lebih dari 10.000 kata kayaknya. Itu kalau tidak dikeluarkan dia akan stres, karena tidak ada tempat mencurahkan semuanya. Nah, saya kira memang perlu dicarikan cara ya, bagaimana kita kan tahu ya, saya ternyata ini sudah dalam titik taraf yang sangat perlu healing ini, perlu ada menghilangkan stres saya bagaimana. Nah, mesti harus tahu, ataukah mau belanja, ataukah dengan pergi dengan teman-temannya, ataukah kita memang kadang-kadang tidur aja gitu. Ada yang orang yang healing itu dengan tidur udah selesai, setelah itu stresnya hilang gitu. Tapi penting bagi setiap perempuan itu untuk punya circle paling kecil, karena ketika ada apa-apa, bahkan sebenarnya bukan hanya seorang single mother ya, tapi perempuan siapapun, karena ketika dia punya masalah di keluarganya, dia tahu dia harus kemana mencari pertolongan. Kasus-kasus terjadi kemarin yang pembunuhan terhadap istri gitu kan ya, saya yakin karena dia tidak
punya teman untuk bercerita tentang masalahnya sampai kemudian datang sampai dia harus meninggal, gitu kan ya, meninggal dunia. Nah ini makanya kemudian sebenarnya kalau sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa membantu perempuan-perempuan ketika dia kadang stres atau dia mau mencari bantuan karena akibat dari kekerasan dalam rumah tangganya. Seperti di Fatayat, kita punya LKP3A, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana siapapun gitu ya bisa mencari bantuan di sini untuk mendapatkan rujukan. Karena sebenarnya kita juga bukan penanganan kasus ya, tetapi kita lebih ke pendampingan, sosialisasi, pencegahan gitu yang kita lakukan. Seperti yang kemarin terjadi juga ketika menanganin kasus kekerasan seksual oleh orang tuanya, oleh ayahnya gitu ya, atau kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, itu banyak kita lakukan pendampingan. Nah saya kira itu ketika perempuan siapapun tahu ketika dia mengalami kekerasan dia harus mencari pertolongan kemana, itu penting. Jadi itu satu hal yang harus tahu tempat kemana dia harus mencari pertolongan. Karena langkah pertama ketika orang mendapatkan kekerasan adalah harus menyelamatkan diri, ya kan? Itu penting itu, menyelamatkan diri dan mencari bantuan. Karena kadang-kadang kan menyelamatkan diri mungkin dia nggak bisa karena dia terjebak, tapi dia harus mencari bantuan dengan apapun. Apakah dengan tetangganya atau dengan HP-nya, dan dia penting. Dan Fatayat siap untuk mendampingi. Fatayat siap mendampingi semua orang, perempuan, anak untuk bebas dan lepas dari kekerasan yang membelenggu dia. Alhamdulillah. Aku pingin untuk closing gimana Bu? Pesan untuk seluruh perempuan atau seluruh ibu dalam proses mengasuh anak yang baik dan bisa menjadi keluarga yang tentu bahagia dan diinginkan oleh semua. Pesan saya buat seluruh perempuan dan ibu di Indonesia ya khususnya, saya kira perempuan menjadi role model bagi anak-anak. Perempuan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarganya. Tapi tentunya kita harus ingat bahwa sumber kebahagiaan seorang perempuan itu berasal dari pasangannya juga. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dimunculkan atau dihadirkan oleh perempuan sendiri, tetapi oleh seluruh keluarga yang ada di rumah itu. Makanya kemudian saling menolong, saling menciptakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga itu penting. Karena itu adalah sumber dari semua keharmonisan, semua kemaslahatan, semua kebaikan yang diperoleh dari sebuah keluarga. Kalau sebuah keluarga itu maslahah, saya kira kita tidak akan menemukan kekerasan dimanapun itu berada. Saya kira itu saja dari saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Vivin atas banyak ilmu yang hari ini kita dapatkan. Semoga bisa memberikan atau menjadikan contoh bagi seluruh keluarga di Indonesia ya, dan untuk seluruh perempuan yang sedang mencoba untuk melakukan parenting terhadap anak-anaknya gitu ya. Dan alhamdulillah usai sudah edisi Semarak Ramadan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa diambil baiknya oleh seluruh pemirsa Nahnu TV. Saya Umi Hawa Habibah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.